Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang, kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Yuliana Irhas. Nah teman-teman, bagi yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Indra Yuliana, pejuang CPNS pada tahun 2019 dan berhasil mendapatkan NIP pada tahun 2020. Nah di channel ini saya akan berbagi pengalaman perjuangan mendapatkan NIP, mulai dari perjuangan di SKD, SKB sampai bekerja di instansi masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang berminat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman untuk pengisian daftar riwayat hidup CHSN nih teman-teman. Jadi di sini sudah ada buku petunjuk dari BKN mengenai pengisian daftar riwayat hidup untuk CHSN 2021. Nah, untuk buku ini sudah ada maksud dan tujuannya, ruang lingkupnya seperti apa, alur kelulusannya seperti apa, dan bagaimana langkah-langkah atau petunjuk nih teman-teman peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri dan peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Nah teman-teman, maksud dan tujuan untuk buku ini yaitu sebagai pedoman bagi peserta SSCASN 2021 yang dinyatakan lulus untuk dapat melakukan pengisian DRH. Kemudian ruang lingkup nih teman-teman, yaitu sebagai sarana bagi para peserta CASN 2021 untuk mengetahui informasi seputar kelulusan, DRH, dan sanggah. Ini adalah alur kelulusan SSCASN ya teman-teman. Jadi teman-teman peserta login ke akun SSCASN 2021, kemudian ada pengumumannya nih, lulus atau tidak lulus. Nah, yang lulus itu bisa langsung mengisi DRH atau kalau umpamanya teman-teman ingin mengundurkan diri juga bisa. Kemudian yang tidak lulus itu dia bisa langsung setuju dengan pengumuman tersebut atau mengajukan sanggah nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengajukan sanggah apabila ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Nah teman-teman, ini adalah petunjuk untuk peserta yang lulus seleksi tetapi ingin mengundurkan diri nih teman-teman. Jadi kalau umpamanya ingin mengundurkan diri, teman-teman juga perlu untuk login pendaftaran di SSCASN. Jadi kalau umpamanya mengundurkan diri, teman-teman tidak perlu teman-teman harus melakukan konfirmasi kepada panitia SSCASN. Jadi teman-teman harus perlu login pendaftaran SSCASN. Kemudian di sini teman-teman bisa di sini ada apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan. Jadi ada pilihannya ya teman-teman. Jadi ada pilihan iya atau tidak nih teman-teman. Kalau umpamanya teman-teman ingin mengisi daftar riwayat hidup, ingin melanjutkan, teman-teman bisa pilih ya. Tapi kalau umpamanya ingin mengundurkan diri, teman-teman bisa memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Jadi tapi teman-teman harus tahu nih sanksinya apa kalau umpamanya teman-teman mengundurkan diri di CPNS sekarang. Jadi kalau umpamanya teman-teman mengundurkan diri, setahu saya itu teman-teman tidak bisa mendaftar lagi nih pada saat CPNS periode berikutnya. Jadi kayaknya 1 tahun saja ya teman-teman, itu tidak boleh mendaftar pada periode berikutnya untuk CPNS. Nah, kalau umpamanya teman-teman tidak ingin, jadi teman-teman pilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Ini kemudian akan muncul nih kolom unggah surat pengunduran diri, di mana templatenya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Jadi ada template nih teman-teman untuk surat pengunduran diri. Teman-teman bisa mendownload template tersebut, kemudian mengunggah kembali. Ini adalah silahkan unggah surat pengunduran diri Anda di sini ya teman-teman.
Nah, kalau untuk templatenya ini adalah di sini di tautan. Jadi teman-teman bisa mendownload template surat pengunduran diri di sini nih. Teman-teman bisa unduh. Kemudian setelah itu teman-teman isi pengunduran dirinya dan bisa mengunggah kembali di sini ya teman-teman. Jadi ada kolom untuk unggah surat pengunduran diri teman-teman. Seperti itu teman-teman kalau umpamanya ingin mengundurkan diri. Nah, sedangkan kalau untuk peserta yang lulus dan ingin melanjutkan pemberkasan, teman-teman tinggal pilih ya pada pernyataan di atas nih teman-teman. Jadi pernyataan apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan CASN, teman-teman bisa pilih ya. Kemudian teman-teman bisa memilih ini teman-teman, pengisian daftar riwayat hidup. Jadi ada klik tombol pengisian daftar riwayat hidup. Nah, langkah pertama nih teman-teman yaitu pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi ya teman-teman. Jadi kalau umpamanya ada bintang merah itu wajib diisi. Kemudian ini tuh pengisian data perorangan itu harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirimkan daftar riwayat hidup. Isi bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data Anda. Nah, kalau umpamanya ada tanda bintang nih teman-teman, jadi teman-teman harus melengkapi data tersebut. Nah, kalau umpamanya gelar nih teman-teman hanya perlu gelar hanya berupa singkatan ya teman-teman. Jadi singkat saja gelarnya kayak Shut, Eskom, AMD dan lain sebagainya. Nah, kalau alamat domisili, alamat tempat tinggal saat ini tuh tidak ada. Bila nama kecamatannya tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom bawahnya ya teman-teman. Nah, ini adalah contohnya ya teman-teman. Jadi di sini ada pengisian data perorangan. Ini adalah biodatanya. Kemudian teman-teman mengisi NIK, nama sesuai ijazah, nama KTP, kemudian alamat domisili dan keterangan lainnya. Nah, keterangan lainnya itu tinggi badan, berat badan, warna rambut dan lain-lain. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan yaitu klik selanjutnya. Nah, untuk kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis ya teman-teman. Jadi seperti ini, hobinya itu menulis dan menyanyi. Seperti itu teman-teman. Nah, langkah kedua yaitu pengisian riwayat pendidikan. Nah, pada kolom ini itu peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Teman-teman bisa menambah nih, kalau umpamanya teman-teman bisa menambah pendidikan SD, SMP, dan SMA serta sarjana nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambah pendidikan tersebut. Di sini teman-teman bisa ubah data pendidikan. Nah, kalau untuk data pendidikan ini itu perlu akreditasi teman-teman. Jadi akreditasi SD, SMP, SMA. Jadi teman-teman perlu mencari tahu akreditasinya sekarang SD dan SMP-nya itu apa. Seperti itu teman-teman. Kemudian nih, apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Kemudian silahkan diubah datanya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi kalau umpamanya teman-teman sudah S2 dan melamar dengan menggunakan gelar S sarjana, teman-teman tidak bisa menambahkan pendidikan yang S2-nya ya teman-teman. Cukup untuk pendidikan yang sarjana. Kalau umpamanya juga teman-teman memiliki 2 gelar, teman-teman hanya bisa menambahkan 1 gelarnya saja pada saat yang digunakan pada saat melamar. Nah, teman-teman bisa menambahkan ini SLTP, SD dan SMA pada pendidikan tersebut.
Selanjutnya yaitu untuk pengisian riwayat kursus ya teman-teman. Jadi peserta pernah mengikuti kursus itu bisa mengklik tombol tambah kursus nih teman-teman. Jadi data-datanya seperti ini, apa nama kursusnya, apa nama pelatihannya, jenis kursusnya apa. Jadi yang dibintang merah ini tuh harus atau wajib untuk diisi data-datanya ya teman-teman. Kalau umpamanya teman-teman tidak memiliki data-data kursus atau tidak pernah melaksanakan kursus sebelum-sebelumnya, itu tidak perlu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu langkah ketiga nih teman-teman, yaitu pengisian riwayat pekerjaan. Nah di sini jika ada penghargaan diwajibkan untuk tulis juga, jika ada prestasi juga diwajibkan, jika ada pekerjaan juga. Tapi kalau umpamanya tidak ada riwayat pekerjaan, teman-teman bisa skip untuk riwayat pekerjaan ya. Nah ini ada tombol hijau teman-teman, tombol biru tambah riwayat pekerjaan, teman-teman bisa tambah di sini. Kemudian kalau umpamanya teman-teman hanya ingin mengubah, teman-teman bisa klik ubah, kemudian tulis instansinya apa, jabatannya apa, tanggal berapa mulai, tanggal selesainya kapan, gaji pokoknya kapan. Nih ada nomor SK-nya nih teman-teman, tanggal SK, kemudian pejabatnya sebagai pejabat apa, seperti itu. Nah langkah terakhir yang keempat nih teman-teman, yaitu pengisian riwayat keluarga. Nah untuk pengisian riwayat keluarga di sini itu diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya kalau umpamanya teman-teman sudah memiliki pasangan, memiliki anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua nih teman-teman. Jadi formatnya itu seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, ada riwayat untuk data anak, data orang tua kandung. Kemudian klik tombol riwayat istri atau suami untuk menambahkan data pasangan nih teman-teman. Jika suami atau istri peserta adalah seorang PNS, maka silahkan ketik NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS, maka sistem akan otomatis menampilkan data tersebut. Jika pasangan bukan PNS, maka silahkan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang, yang bintang itu wajib diisi ya teman-teman secara lengkap. Jadi ini formatnya ya teman-teman, ada NIP, nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain sebagainya. Ini untuk anak. Langkah kelima nih teman-teman, yang kelima yaitu pengisian organisasi. Nah di halaman ini itu diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada, dan pengisian data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan CASN nih teman-teman. Jadi ini adalah untuk riwayat organisasi, umpamanya ada organisasinya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menambahkan riwayat organisasi jika klik tombol tambah riwayat organisasi. Ini sebelum lulus menjadi CASN ya teman-teman. Kemudian sesudah itu langkah keenam adalah unggah dokumen nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau umpamanya sudah mengisi semuanya, teman-teman bisa langkah selanjutnya yaitu unggah dokumen. Jadi di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan, kemudian cetak DRH riwayat nih teman-teman. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan. Jadi ada data-data yang perlu untuk ditulis tangan nih teman-teman, DRH yang telah dicetak. Jadi setelah DRH-nya dicetak, teman-teman perlu untuk tulis tangan. Ada tanda tertentu yang kolom tertentu lah teman-teman yang harus diisikan dengan tulis tangan. Dan teman-teman perlu untuk menandatangani DRH nih teman-teman. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN di halaman ini nih teman-teman, dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggahan dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Jadi di sini ini adalah jenisnya teman-teman. Jadi kalau umpamanya teman-teman sudah mengisi DRH, teman-teman bisa cetak ini cetak DRH perorangan
perorangan dan cetak DRH riwayat nih teman-teman. Kemudian teman-teman bisa unggah di sini. Jadi ini adalah file-file jenis dokumen yang teman-teman perlu unggah nantinya pada saat pemberkasan. Jadi file scan surat pernyataan ini 5 poin, kemudian surat keterangan SKCK nih teman-teman, daftar riwayat hidup. Teman-teman perlu mengunggah semua di sini. Ada pas foto juga nih teman-teman, surat lamaran, CSN, transkrip, ijazah, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa, surat pengalaman kerja. Jadi teman-teman unggah saja di sini. Dan teman-teman kalau umpamanya sudah diunggah, statusnya ini sudah berubah ya teman-teman. Kemudian ini teman-teman klik tanda merah. Jadi contohnya seperti ini teman-teman, yang daftar riwayat hidup yang perlu untuk ditulis tangan lagi. Jadi berikut contoh cetakan DRH. Nah, kalau umpamanya cetakan DRH-nya seperti ini, ada tanda bintang, kemudian ada balas kurung ini yang ditandai. Jadi teman-teman perlu diisi dengan huruf kapital balok dan menggunakan tinta hitam. Jadi teman-teman harus ingat, teman-teman perlu untuk huruf kapital dan menggunakan tinta hitam. Jadi di sini teman-teman tulis namanya kembali, tulis tempatnya kembali, tanggal lahirnya kembali, yang ada tanda seperti ini teman-teman, tanda bintang dan balas kurung. Teman-teman bisa untuk menulisnya kembali. Oke teman-teman. Jadi ini adalah contoh cetakan DRH untuk riwayat nih teman-teman. Jadi untuk pendidikannya dan lain-lain. Ini adalah petunjuknya teman-teman. Jadi kalau di sini teman-teman itu harus tanda tangan materai teman-teman. Kemudian DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipack atau hasil cetakan DRH perorangan yang di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Nah, peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Jadi kalau umpamanya belum pasti atau masih ragu teman-teman, jangan langsung akhiri proses pengisian DRH, tapi jadi kalau tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Oke teman-teman, jadi kalau umpamanya sudah lengkap unggahannya, teman-teman klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Nah itu tadi teman-teman petunjuk pengisian DRH dan sanggah hasil SKB. Jadi jangan sampai lupa teman-teman untuk menulis ini teman-teman, untuk menulis kembali nama, kota, dan tanggal lahirnya. Jadi harus huruf kapital ya teman-teman, menggunakan tinta hitam ya teman-teman, menggunakan tinta hitam. Oke, sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, semoga teman-teman mengerti dengan video kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Dadah, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya.